Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan handphone, yaitu serinya Xiaomi Poco X3 atau Xiaomi Poco X3, teman-teman. Dengan kondisi ini handphonenya habis kena air. Jadi saat saya terima ini handphonenya mati total karena habis kena air, teman-teman. Jadi saya tidak berani untuk coba mengetes menggunakan charger, karena apabila handphone itu habis kena air, otomatis kita jangan sampai memasukkan kabel USB atau mencoba mengecas di bagian handphonenya, teman-teman. Karena untuk handphone yang kena air, otomatis nanti handphone di dalam masih ada bekas air. Jadi jangan coba-coba untuk menyambungkan setrum atau apapun yang berhubungan dengan listrik, teman-teman. Jadi kita harus segera untuk membongkarnya. Jangan coba-coba untuk dikeringkan atau dicoba untuk colokkan charger ya, teman-teman. Itu kalau saran saya. Karena biasanya kalau handphone yang kemasukan air, otomatis di dalamnya masih air. Apabila kalian menyambungkan charger, otomatis akan menimbulkan konslet, apapun itu akan terjadi, teman-teman. Jadi kita langkah baiknya kita bongkar seperti ini, kita bongkar total. Kita cek dulu untuk kondisi handphonenya di bagian mesin, terutama dicek dulu apakah ada air atau tidak. Jadi untuk mengecek di bagian handphone yang kemasukan air, untuk di bagian dalam kita harus mengecek terlebih detail agar tidak ada ketinggalan air seperti ini. Yang saya tunjuk itu adalah ada sisa air di dalam handphone, yaitu di bagian papan chargernya. Jadi kita cek dulu seperti ini. Di bagian konektor fleksibel yang ada di bagian papan charger itu terdapat korosi atau jamur, teman-teman. Dan di bagian konektor chargernya juga kelihatan ada jamurnya. Dan di bagian ini adalah lubang handsfree. Sengaja saya coba untuk cek lagi. Jadi untuk di bagian papan charger positif masih ada sisa air dan juga terdapat korosi atau jamur, teman-teman. Sedangkan untuk di bagian mesin utama, saya cek untuk lebih detail, tidak ada sisa air dan kondisi mesin di bagian mesin atas atau mesin utama itu masih kering, teman-teman. Saya coba untuk cek di bagian fleksibel mainboard dan juga di bagian fleksibel LCD apakah terdapat jamur atau air. Ternyata masih kering, teman-teman, tidak kemasukan air terlalu parah. Jadi untuk di bagian papan chargernya saja yang kemasukan air lumayan parah dan masih ada sisa air, dan juga ada jamur atau korosi yang ada di bagian konektor papan chargernya atau di bagian konektor mainboardnya. Oke, setelah kita lepas untuk di bagian papan chargernya, kita ambil dan perhatikan di bagian ini. Di bagian lubang konektor chargernya itu juga terdapat jamur atau korosi, teman-teman. Jadi seperti itulah kondisinya apabila handphone kemasukan air. Jadi untuk di bagian handphone yang kemasukan air, kita harus cek lebih detail terlebih dahulu sebelum kita gegabah atau kita coba untuk mengeringkan di bawah sinar matahari ataupun dikipasin ataupun menggunakan blower sebagai penghangat, ataupun juga biasanya direndam ke dalam beras. Alangkah baiknya kita bongkar dulu untuk mengecek di bagian mesin apakah kemasukan air atau tidak, teman-teman. Apabila kemasukan air, jadi setelah
kita bongkar harus kita bersihkan seperti ini. Kita bersihkan menggunakan cairan pertamax untuk membersihkan di bagian kerak-kerak atau jamur ataupun korosi yang terdapat di bagian mesin. Jika sudah kita bersihkan, kita keringkan dulu dan kita akan coba untuk mengecek lebih dalam, yaitu untuk handphone ini di bagian mesin utama. Sengaja saya lepas untuk mengetahui apakah mesin utama di bagian PCB-nya terdapat air atau kemasukan air atau tidak, teman-teman. Oke, setelah saya cek lebih dalam, kondisi mesin utama atau di bagian PCB mesinnya masih bersih atau dan kering. Saya coba untuk cek lebih dalam lagi menggunakan alat multitester. Oke, untuk kondisi mesin masih sehat dan tidak konslet atau tidak short. Hanya saja terdapat korosi atau jamur yang ada di bagian papan chargernya. Setelah kita bersihkan untuk di bagian korosi atau kerak yang ada di bagian papan chargernya sudah bersih, sekarang kita akan coba untuk mengecek infonya ini bisa hidup atau tidak, teman-teman. Oke, setelah kita pasang semua untuk di bagian papan charger dan juga fleksibel mainboard, fleksibel LCD dan juga di bagian fleksibel sidik jari atau fingerprint-nya. Untuk membongkar handphone ini yaitu Poco X3 atau Xiaomi Poco X3, jadi harus extra hati-hati untuk membongkar di bagian backdoor-nya karena terdapat kabel fleksibel fingerprint-nya. Dan setelah saya bersihkan untuk di bagian papan chargernya, saya coba untuk colokan charger untuk konekkan di bagian USB, sudah menyambung dan keluar logo Poco. Alhamdulillah sudah keluar persentase baterainya di angka 89%. Sekarang saya coba untuk menyalakan infonya, teman-teman. Saya coba untuk menyalakan infonya karena sulit ditekan di bagian tombol power. Ini kejadiannya sepele, teman-teman. Ini saya coba untuk menyalakan infonya karena sudah saya charger itu sudah menyambung, namun sulit untuk ditekan di bagian tombol power atau di bagian tombol on off nya. Oke, perhatikan untuk di baterainya di angka 87%. Saat saya mau menyalakan handphonenya, itu tombol powernya tidak bisa berfungsi. Ternyata penyebabnya itu hanya sepele, teman-teman. Jadi penyebabnya itu hanya sepele. Saya coba untuk jelaskan dulu. Di bagian ini yang saya tunjuk itu adalah penutup di bagian fleksibel tombol fingerprint sama fleksibel tombol on off dan juga volume. Jadi itu di bagian fleksibel tombol on off dan juga fleksibel fingerprint itu terpisah, teman-teman. Tidak jadi satu. Namun untuk di bagian fleksibel on off dan volume itu jadi satu. Jadi untuk menekan tombol powernya, karena saya belum kasih baut untuk merapatkan di bagian switch di bagian jalur on off main dan plusnya itu belum menyambung di antara mesin sama fleksibel on off nya, teman-teman. Jadi ini kemungkinan saya kelupaan, jadi fokus di bagian pengisian baterai, jadi saya sampai lupa atau di bagian mesin belum menempel ke fleksibel on off nya, teman-teman. Oke, setelah saya nyalakan infonya alhamdulillah sudah bisa menyala dan sudah loading dan sudah sampai menu. Jadi kita akan coba lebih dalam. Saya coba untuk kasih SIM card, apakah keluar sinyal SIM 1 dan SIM 2, apakah sinyalnya mau muncul atau tidak. Kita cek lebih dalam, teman-teman. Oke, sinyal sudah muncul. Dan apakah untuk kuota datanya juga bisa aktif? Saya coba untuk aktifkan dulu. Oke, alhamdulillah untuk kuota datanya sudah kelihatan, yaitu 4G LTE dan juga untuk baterainya masih di angka 86%. Saya coba untuk mengecek lebih dalam karena handphone ini masih ada passwordnya. Untuk saya tanyakan belum dibalas, jadi sengaja langsung saja untuk kembali saya rakit, teman-teman.
Oke, jangan lupa untuk pasang kembali di bagian pelindung penutup fleksibel on off atau di bagian penutup fleksibel sidik jarinya. Oke, setelah beberapa menit kemudian saya coba untuk charger apakah bisa mengisi atau menambah atau tidak, dan sekarang sudah menambah di angka 94%. Jadi alhamdulillah untuk pengisian chargernya saat kita sudah mengerjakan dan membersihkan di bagian papan charger yang sempat korosi atau kena jamur yang habis kemasukan air, alhamdulillah sukses tanpa harus kita ganti papan chargernya dan sudah kembali normal untuk pengisian baterainya. Sekarang kita tinggal untuk merakitnya. Sebelum kita rakit, kita bersihkan dulu di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian backdoor sama di bagian tulangan. Oke, jangan lupa untuk memasang kembali di bagian yaitu segel-nya, karena sengaja segel saya simpan dan tidak saya rusak. Kita rakit kembali untuk di bagian backdoor-nya menggunakan lem T7000 yaitu warna hitam. Oke, sambil saya untuk konekkan USB atau charger ya teman-teman, agar bisa mengisi dengan normal dan baik setelah kita kerjakan di bagian papan charger yang sempat kemasukan air dan juga terdapat korosi yang bisa menyebabkan konslet kapanpun saja. Jadi alhamdulillah untuk infonya sudah bisa menyala karena ada passwordnya. Jadi saya mengetes ala kadarnya seperti ini, tidak bisa masuk sampai aplikasi menu karena di password sama pemilik infonya. Jadi sengaja saya tes adanya segini teman-teman. Jadi untuk saran saya mengerjakan atau mengatasi handphone yang kemasukan air, alangkah baiknya dibongkar dulu untuk mengetahui kondisi dalamnya. Apabila ada air, kita bersihkan seperti tadi teman-teman. Oke, untuk pengerjaannya sudah selesai dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.